Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rizkula Mubarak dari kelas Keamanan Jaringan TIA. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi keamanan jaringan. Yang pertama adalah pengertian. Keamanan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan untuk melindungi sebuah objek dari serangan. Dalam sistem komputer, keamanan berarti melindungi semua komponen, baik komponen fisik maupun komponen non-fisik. Komponen fisik di sini terdiri dari hardware, software, dan firmware. Sedangkan komponen non-fisik merupakan data atau informasi penting, baik itu pribadi maupun kelompok, yang dapat diserang. Perlindungan aset. Yang pertama adalah hardware. Untuk penyerangan hardware ini sangat banyak macamnya. Contoh nyatanya adalah pengerusakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah software. Saat ini software di dunia sudah semakin banyak. Beberapa perusahaan sudah mulai mengembangkan mulai dari software kecil maupun software yang dengan skala besar, yang tentunya akan membutuhkan perlindungan. Yang ketiga adalah pengguna. Pengguna di sini termasuk saya memiliki beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah seperti nama pengguna, alamat pengguna, umur, dan hal lain-lain yang berpotensi untuk diserang. Yang keempat adalah segala bentuk data dan informasi. Data dan informasi ini tentunya sangat berbagai macam. Sebagai contoh, saya ambil adalah data pendidikan, yang mana data tersebut berisi nama-nama baik itu tenaga pengajar maupun murid-murid pengajar. Lalu ada data kepolisian, data kesehatan, yang mana nanti itu adalah data yang sangat rawan untuk diserang. Nah, selanjutnya adalah kondisi keamanan jaringan saat ini. Di era teknologi ini, banyak teknologi yang sudah berkembang. Kita juga mendapatkan dampak positif dari teknologi tersebut, seperti kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan berkomunikasi, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan salah satu contoh dari kondisi negatif teknologi dari keamanan jaringan. Nah, seperti yang dilihat, ini adalah modus baru pembobolan ATM, yang mana tidak hanya pembobolan ATM, banyak contoh seperti perampokan, penghacking juga termasuk salah satu kondisi keamanan jaringan saat ini. Nah, tentunya keamanan jaringan sangat penting dikarenakan untuk mencegah hal-hal seperti ini. Selanjutnya adalah pentingnya keamanan jaringan. Yang pertama adalah melindungi aset. Kembali lagi untuk melindungi aset, baik aset pribadi seperti nama, alamat, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal pribadi maupun aset data, baik data-data pemerintahan, data-data kelompok, atau yang lainnya. Yang kedua adalah memenuhi aturan pemerintah. Yang ketiga, melindungi pekerjaan. Yang keempat, memperoleh keunggulan dibandingkan pesaing. Nah, maksud dari poin keempat ini adalah ditujukan kepada startup, yang mana jika keamanan jaringan suatu startup atau organisasi tersebut lebih unggul daripada yang lainnya, maka tentu itu akan menarik perhatian lebih, baik itu dalam customer yang semakin meningkat atau penghasilan juga semakin meningkat. Tentunya itu akan memperoleh keunggulan dibanding startup lainnya, seperti itu. Selanjutnya adalah komponen keamanan jaringan. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua ada availability atau ketersediaan, yang ketiga ada integrity atau keaslian. Confidentiality merupakan suatu upaya untuk melindungi informasi atau data dari pihak ketiga atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk melindungi kerahasiaan data dilakukan enkripsi, dengan begitu keamanan dapat lebih terjaga. Selanjutnya adalah menjaga confidentiality. Yang pertama, menggunakan password yang kuat. Password yang kuat ini dapat terdiri dari kombinasi huruf kapital, huruf kecil, lalu angka, dan juga karakter. Yang kedua, tidak memberikan informasi pribadi ke orang yang tidak dikenal. Nah, dampak dari memberikan informasi pribadi ke orang yang tidak dikenal adalah data tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan, baik itu
pinjaman online yang berakibat fatal, ataupun pemalsuan data. Yang tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Yang ketiga adalah mengakses website, e-commerce, dan sosial media yang terpercaya. Nah, di zaman sekarang ini, kembali lagi, tentunya website, e-commerce, dan sosial media juga sudah berkembang. Nah, banyak website-website yang terkesan dalam kata lain bodong atau ilegal atau tidak terjamin keasliannya. Nah, maka dari itu kita sebagai customer harus dengan bisa memfilter mana website, e-commerce, dan sosial media yang terpercaya. Yang keempat adalah tidak mengunduh dan mengunggah file dari website ilegal. Nah, sebagai contoh, saya sebagai mahasiswa seringkali mencari file-file rujukan atau file-file referensi dari internet yang digunakan untuk mengerjakan satu tugas. Nah, kemungkinan besar saya juga pernah untuk mengunduh. Nah, maka dari itu sebaiknya diperhatikan lagi baik domain ataupun alamat dari website tersebut yang dipastikan ilegal. Yang kedua adalah availability, merupakan suatu upaya untuk membuat sistem selalu tersedia 24 jam bagi siapapun yang membutuhkan. Nah, sebagai contoh saya ambil adalah website Philcom. Philcom UP merupakan website 24 jam yang siap memberikan informasi apapun kepada yang membutuhkan. Yang ketiga adalah integrity, merupakan upaya untuk melindungi informasi dan pesan dari perubahan oleh oknum lain berupa fitnah dan penyalahgunaan identitas untuk keuntungan pribadi. Pencegahan dapat dilakukan dengan metode hashing. Setelah dilakukan hashing, diharapkan dapat mengimplementasikan integrity. Selanjutnya adalah authentication, merupakan upaya untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu objek. Authentication terbagi menjadi dua. Yang pertama ada peer entity, mengkonfirmasi kebenaran identitas seseorang. Yang kedua ada data entity, mengkonfirmasi kebenaran data atau informasi. Untuk melakukan authentication diperlukan beberapa cara. Nah, yang pertama adalah something that you know, adalah suatu hal yang kamu tahu. Yang pertama contohnya adalah PIN, password, pattern. Nah, di sini merupakan hal yang kamu tahu aja, seperti PIN, pattern, lalu password. Yang mana pattern ini sebagai contoh adalah pada aplikasi pada smartphone ada sebuah pola yang digunakan untuk membuka dan membuka API tersebut. Yang kedua adalah something that you have, security token. Contoh lain adalah kartu ATM, yang mana ketika kita ingin mengambil uang di bank maka diperlukan kartu ATM atau sesuatu yang kamu punya. Yang ketiga adalah something that you are, biometric, atau seperti sidik jari seseorang yang antara orang satu dan orang lain tentu berbeda. Lalu ada retina dan lain-lain. Password. Nah, di zaman sekarang tentunya semua sosial media, semua akun membutuhkan password, dan penggunaan password rata-rata orang menggunakan password dengan mudah, yang artinya password tersebut rawan sekali untuk dibobol atau disalahgunakan. Nah, password yang baik sebaiknya menghindari beberapa hal, yaitu nama orang tua, tempat tanggal lahir, nama keluarga, idola, makanan favorit. Untuk membuat password yang baik dan kuat, sebaiknya menggunakan kombinasi antara huruf, angka, dan karakter. Dan tentunya huruf kapital ataupun huruf kecil. Yang terakhir adalah non-repudiation, merupakan upaya untuk mencegah seseorang untuk menghindar dari tindakan yang sudah dilakukan di masa yang akan datang. Framework non-repudiation sendiri berguna untuk mengumpulkan barang bukti yang dilakukan pengguna di dunia internet. Nah, maksud dari perkataan non-repudiation ini adalah, saya ambil contoh, seseorang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu, entah itu kejahatan hack atau kejahatan bullying internet atau yang lain-lain, maka hal itu tidak akan bisa lepas di masa yang akan datang. Semua itu akan direcord dan dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Nah, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.